Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian sekarang? Masih sehat kan? Pastinya sehat dong. Nah, berhubung kalian sedang sehat, saya mau nanya nih, tahukah kalian bahwa di Fakultas MIPA UGM pada semester ini terdapat mata kuliah yang wajib untuk dipelajari oleh semua program studi loh? Ya, kan pasti sudah bisa menebaknya, karena mata kuliah itu sedang kita pelajari sekarang. Yap, benar sekali. Mata kuliah itu adalah kalkulus, tepatnya adalah kalkulus 2. Apa sih yang kita pelajari dalam kalkulus 2 ini? Nah, dalam kalkulus 2 ini, kita mempelajari banyak hal tentang integral, mulai dari integral tak tentu, integral tertentu, hingga aplikasi integral. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Zanu Anggi Susila, dengan nomor NIM 18-427716-PA-18676 dari program studi statistika untuk menyampaikan sekilas mengenai apa yang telah saya pelajari tentang aplikasi integral. Untuk timeline yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada teori yang berisi sekilas materi tentang aplikasi integral. Yang kedua ada feelings yang berisi tentang bagaimana perasaan saya saat belajar aplikasi integral. Yang ketiga ada evaluasi yang berisi seperti apa pengalaman saya saat belajar aplikasi integral. Apakah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk. Yang keempat ada analisis yang berisi penerapan aplikasi integral dalam bidang saya, yaitu bidang statistika. Yang kelima, ada conclusion, kesimpulan mengenai apa yang saya dapat saat belajar aplikasi integral. Teori yang pertama ada luas area. Mari kita lihat pada gambar. Terdapat dua area, yaitu area R dan area S. Untuk area R dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan garis X sama dengan A, X sama dengan B. Karena area R berada di atas sumbu X, maka Fx lebih dari sama dengan 0. Sehingga luas area R dapat dicari dengan rumus A sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Nah, untuk area S dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx. Dan juga garis X sama dengan C, X sama dengan D. Nah, karena area S berada di bawah sumbu X, maka Gx kurang dari sama dengan 0. Sehingga luas areanya dapat dicari dengan rumus A sama dengan negatif integral dari C sampai D, Gx dx. Lalu, bagaimana jika dibatasi oleh dua kurva? Dapat dilihat dari gambar, yaitu area U. Area U dibatasi oleh dua kurva, yaitu kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Selain itu juga dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B. Maka untuk mencari luas areanya dapat dicari dengan rumus A sama dengan integral dari A sampai B Fx dikurangi Gx dx. Selanjutnya ada volume benda putar. Mari kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat suatu area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan juga garis X sama dengan A, X sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu X yang nantinya akan menjadi suatu benda yang memiliki volume seperti pada gambar di sebelahnya. Nah, untuk mencari volume benda tersebut dapat digunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode cakram dengan rumusnya yaitu V sama dengan Pi integral dari A sampai B Fx kuadrat dx. Yang kedua yaitu dengan metode kulit tabung dengan rumusnya yaitu V sama dengan 2Pi integral A sampai B Y Fy dy. Lalu bagaimana jika diputar mengelilingi sumbu Y? Cara menghitungnya sama dengan volume yang diputar mengelilingi sumbu X. Yang berbeda hanya variabelnya saja. Untuk metode cakram yang awalnya dari V sama dengan Pi integral dari A
sampai B Fx kuadrat dx menjadi V sama dengan Pi integral dari A sampai B Fj kuadrat dy. Nah, sedangkan untuk metode kulit tabung yang awalnya dari V sama dengan 2Pi integral dari A sampai B Y Fy dy menjadi V sama dengan 2Pi integral dari A sampai B X Fx dx. Nah, kemudian bagaimana jika dibatasi oleh dua kurva? Kalau area volume dibatasi oleh dua kurva, maka dilakukan pengurangan antar kurva tersebut. Nah, biasanya pengurangannya adalah bagian luar kurva yang Y sama dengan Fx dikurangi bagian dalam kurva yang Y sama dengan Gx. Sehingga rumusnya akan menjadi untuk metode cakram V sama dengan Pi integral dari A sampai B Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Yang kemudian untuk metode kulit tabung V sama dengan 2Pi integral dari A sampai B Y dikali Fy dikurangi Gy dy. Nah, selanjutnya ada panjang busur. Mari kita lihat pada gambar. Misalnya garis biru ini merupakan kurva Fx. Maka untuk mencari panjang busur dari Fx dilakukan dengan pendekatan nilai jarak dari titik A ke titik B. Nah, jarak dari titik A ke titik B ini merupakan garis miring sehingga dapat digunakan rumus Pythagoras. Sisi Pythagorasnya yaitu untuk yang sumbu X adalah jarak dari A ke B yang akan dimisalkan sebagai delta EK. Kemudian pada sumbu Y adalah jarak dari titik C ke D yang akan dimisalkan sebagai delta YK. Sehingga nilai jarak dari titik A ke titik B adalah akar dari delta EK kuadrat ditambah delta YK kuadrat. Lalu bagaimana jika terdapat panjang N mendekati tak hingga? Maka rumus pendekatan busurnya dapat ditulis menjadi limit N mendekati tak hingga sigma K sama dengan 1 sampai N akar 1 plus ditambah maksudnya delta YK per delta EK kuadrat dikali delta EK. Nah, kemudian untuk rumus masing-masing sumbunya yaitu yang pertama untuk sumbu X, rumus panjang busurnya ya adalah integral dari A sampai B akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan dikali dx. Kemudian untuk sumbu Y, rumus panjang busurnya yaitu integral dari C sampai D akar dx per dy kuadrat ditambah 1 dy. Selanjutnya yaitu feelings. Bagaimana perasaan saya saat mempelajari aplikasi integral? Anggap saja seperti ini. Ada suatu corong dan ember. Corong adalah telinga dan mata saya yang melihat informasi mengenai aplikasi integral. Sedangkan ember yang ini yang di bawah merupakan otak saya yang menampung informasi tersebut. Kemudian terdapat dosen yang menuangkan ember berisi air ke dalam corong, di mana air ini merupakan teori atau materi tentang aplikasi integral. Nah, itulah perasaan saya karena terlalu banyaknya materi yang harus dipelajari, kepala saya terasa pusing. Nah, kemudian ada evaluasi yang bersih seperti apa pengalaman saya saat belajar aplikasi integral. Apakah itu baik atau buruk? Nah, saya mengalami keduanya. Untuk pengalaman yang baik seperti ini. Terdapat gambar di mana di dalam kepala terdapat bola lampu yang menyala sehingga menjadi terang. Nah, lampu itu merupakan pengalaman yang baik dari saya yang dari tadinya memiliki informasi terbatas tentang aplikasi integral menjadi cerah atau lebih paham tentang aplikasi integral mulai dari luas area hingga panjang busur. Kemudian untuk pengalaman yang buruk saya seperti ini.
karena banyaknya materi yang harus dipahami, banyaknya latihan soal juga, dan juga sebagainya, otak saya terasa panas, sehingga terkadang saya merasa sangat stres dan ingin segera tertidur. Selanjutnya, ada analisis yang berisi tentang penerapan aplikasi integral dalam bidang statistika. Karena statistika memiliki beberapa kesamaan dengan matematika, maka penerapannya hampir sama dengan bidang matematika. Nah, untuk bidang statistikanya sendiri yang dapat saya berikan yaitu probability density function atau biasa disebut PDF. Nah, apa sih itu PDF atau probability density function? Itu adalah suatu fungsi yang menunjukkan peluang suatu kejadian tertentu. Nah, misalkan nilai peluang dari fungsi ini dibuat suatu grafik, maka kurang lebih grafiknya akan seperti pada gambar berikut. Nah, dalam probability density function ini terdapat suatu nilai ekspektasi atau min, mu, atau EX, di mana rumusnya adalah EX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N X BX. Nah, jika nilai N-nya ini mendekati tak hingga, maka nilai ekspektasi dapat dihitung dengan cara diintegralkan sehingga menjadi EX sama dengan integral dari A sampai B X dikali Fx dx. Nah, setelah nilai ekspektasi itu diketahui, maka dapat digunakan untuk mencari nilai selanjutnya yaitu nilai variansi dan standar deviasi. Rumusnya seperti pada slide. Dapat dilihat rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada conclusion. Apa yang telah saya pelajari dari aplikasi integral. Nah, sebelumnya kan informasi saya tentang aplikasi integral sangat terbatas. Nah, dengan mempelajari pada mata kuliah kalkulus 2 ini, maka informasi yang saya ketahui mulai bertambah. Mulai dari 25%, 50%, 75%, hingga 100%. Nah, beberapa pengetahuan tentang luas area, volume benda putar, panjang busur mulai dapat saya kuasai satu persatu. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata hingga kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya.